Yang pertama tentang bagaimana pinjam emas, namun kemudian peminjam menyalahgunakan emas itu dan digadaikan. Jelas ini perbuatan yang tidak amanah, karena pinjam seharusnya dikembalikan sesuai dengan kesepakatan waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan bagian dari tanda kemunafikan, waliyadzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah dari hal ini, adalah wa idza tumina khana. Ketika orang itu dikasih amanah, dia berkhianat. Karena itulah, jika ada orang yang mendapatkan amanah dan pinjam itu termasuk memegang amanah karena ini harta orang lain, maka silahkan dimanfaatkan sebutuhnya, kemudian segera dikembalikan. Dan jika sampai emas ini digadaikan di luar sepengetahuan Anda sebagai pemilik, maka Anda sebagai pemilik tidak bertanggung jawab, meskipun perbuatan yang kedua, perbuatan orang yang meminjam itu adalah perbuatan riba, karena dia melakukan transaksi ribawi dengan pihak pegadaian misalnya. Karena Anda tidak bertanggung jawab dengan tindakan itu, sehingga Anda tidak turut mendapatkan dosanya insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, sholat yang di situ ada social distancing atau physical distancing, sehingga jamaah dibuat renggang-renggang. Wallahu a'lam, dohirnya para ulama berbeda pendapat antara yang membolehkan dan yang melarang. Pilihannya di sini kita dihadapkan pada dua pilihan ya. Pertama, memakmurkan masjid namun dengan melakukan physical distancing. Atau yang kedua, menutup masjid dan sholatnya di rumah masing-masing. Sebagian ulama lebih memilih yang pertama. Yang penting pokoknya masjid tetap ada kegiatan. Dan sebagian yang lain lebih memilih yang kedua. Sehingga karena tidak memungkinkan untuk datang ke masjid, maka cukup hanya takmir dan beberapa orang yang tinggal di masjid yang melaksanakan sholat. Sementara jamaah yang lain silahkan sholat di rumah. Karena itu kumandang adzan yang disampaikan oleh muadzin mengarahkan shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum, silahkan kalian sholat di rumah kalian, silahkan kalian sholat di tempat tinggal kalian. Sehingga masjid tetap ada kegiatan, muadzin tetap adzan, dan muadzin melakukan sholat misalnya dengan takmir yang terbatas jumlahnya, tetap ada kegiatan, tidak putus. Namun para jamaah yang lain, masyarakat yang lain dihimbau untuk tetap sholat di rumah. Dan wallahu a'lam, secara pribadi saya lebih cenderung pendapat yang kedua, sehingga pilihannya antara sholat di masjid tapi ada physical distancing, ataukah sholat di rumah sementara masjid tetap ada kegiatan tapi terbatas. Insya Allah pilihan yang kedua ini yang lebih mendekati sebagaimana keterangan Al-Mardawi, di mana Al-Mardawi mengatakan bahasanya orang mendapatkan uzur untuk tidak sholat jamaah dan bahkan tidak jumatan disebabkan karena sakit au khauful marad, atau karena khawatir terjangkiti penyakit. Yang itu bisa kita jadikan sebagai pilihan. Berarti dalam hal ini ketika sholat di rumah lebih baik dibandingkan melaksanakan tata cara sholat yang di situ shafnya dibuat renggang-renggang dari awal. Wallahu ta'ala alam.